warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Kori Rafika. Aku dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang biaya. Nah, biaya ini merupakan salah satu materi di mata kuliah teori akuntansi yang diajarkan oleh Bapak Yudas Tadius, AC, SE, MSI, AK. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang biaya, aku mau kenalin nih nama-nama atau anggota kelompok 3. Ada Adelia Virginia Bria, ada Tresya Paulina Wafom, ada Bernardictus Baswendra S, ada Sinta Rahmadewi, ada Katarina Magdalena S, ada Inka Argata, lalu Wahyu Dia Prasasti, dan ada aku, Kori Rafika Kasari, ada Lika Indriani, dan yang terakhir ada Sultan Aldo Bimaye. Setelah kita tahu nama-nama atau anggota kelompok 3, mari kita lanjut ke pembahasan tentang biaya. Kita mulai dari pengertian biaya. Menurut ilmu akuntansi, pengertian biaya adalah nilai pengorbanan terhadap proses produksi suatu produk yang dinyatakan dalam bentuk satuan atau berlakunya harga pasar. Jadi sebenarnya, biaya adalah besaran dana dikeluarkan oleh perusahaan dengan tujuan menghasilkan suatu produk atau jasa. Beban pengeluaran tersebut mencakup seluruh kebutuhan proses produksi hingga pemasaran. Biaya juga diartikan sebagai pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa. Sifat dari biaya adalah pengorbanan ekonomi. Jadi, biaya adalah pengeluaran. Misalnya, perusahaan ingin menciptakan suatu produk, maka perusahaan mengeluarkan kas untuk membeli alat-alat yang akan digunakan untuk memproduksi barang, lalu kas tersebut dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja, yang dimana itu adalah sumber daya manusia untuk digunakan memproduksi barang-barang dagang. Dan masih banyak lagi contohnya. Lalu, yang kedua, kita akan ke karakteristik penting yang melekat pada makna biaya dan memiliki karakteristik pendukung, yaitu penurunan aset dan operasi utama yang menerus. Penurunan aset, untuk dapat mengatakan bahwa biaya timbul, harus terjadi transaksi atau kejadian yang menurunkan aset atau menimbulkan aliran keluar aset atau sumber ekonomi yang udah aku jelasin tadi. Kalau perusahaan ingin memproduksi barang, maka perusahaan harus mengeluarkan uang atau kas untuk membeli peralatan, untuk membayar tenaga kerja, untuk membayar persediaan atau barang mentah yang akan diolah menjadi biaya produksi. Nah, itu termasuk adalah penurunan aset dalam perusahaan. Terus yang kedua adalah operasi utama yang menerus. Yang dimaksud adalah kegiatan utama adalah kegiatan penciptaan pendapatan yang direpresentasi dalam kegiatan memproduksi atau mengirim barang atau menyerahkan atau melaksanakan jasa. Jadi operasi utama yaitu biaya penyusutan peralatan ini adalah merupakan operasi utama dalam biaya produksi. Kita akan membahas pengakuan biaya. Kriteria untuk diakui biayanya harus konsumsi manfaat dan lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa datang. Yang ketiga, hubungan kos dan biaya. Pengakuan biaya, pencatatan jumlah rupiah biaya secara formal ke dalam sistem pembukuan, sehingga jumlah tersebut terefleksi dalam statement keuangan. Konsumsi manfaat, biaya atau rugi diakui bila mana manfaat ekonomi yang dikuasai suatu entitas telah dimanfaatkan atau dikonsumsi dalam pengiriman atau pembuatan barang, penyerahan atau pelaksanaan jasa, atau kegiatan lain yang merepresentasikan operasi utama atau sentral entitas barang. Lalu yang kedua, lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa datang. Biaya atau rugi diakui bila mana aset yang telah diakui sebelumnya diperkirakan telah berkurang manfaat ekonominya atau tidak lagi mempunyai manfaat. Misalnya, seorang pengusaha menjual suatu produk minuman. Pada bulan Maret, pengusaha tersebut membeli bahan mentah secara
membeli bahan mentah secara langsung dengan harga 30.000, lalu diolah, dan pada bulan April pengusaha tersebut mendapatkan 40.000 dalam minuman tersebut. Jadi pendapatannya 40.000, membeli bahan mentahnya 30.000. Bahan mentah tersebut dapat dikatakan sebagai pengakuan biaya ketika pengusaha harus menunggu dalam mencatat pengeluaran 30.000 sampai pendapatan yang diterima didapat di bulan April sebesar 40.000. Begitu contohnya. Lalu ada hubungan kos dan biaya. Kos adalah pengukur biaya atau biaya direpresentasikan dengan kos sehingga secara teknik dan praktisi biaya sering disebut kos saja. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sultan Aldo. Oke, terima kasih kepada Saudari Kori. Next, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan. Pada pengakuan biaya ini ada 4 poin. Yang pertama, adanya hubungan dengan pendapatan. Nah, maksud hubungan di sini ialah apabila perusahaan memperoleh pendapatan yang besar, maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan, sehingga antara biaya dan pendapatan saling berhubungan. Nah, kemudian poin yang B, yaitu diakui pada periode yang sama dengan periode diakuinya pendapatan. Nah, untuk mendapatkan laba periodik yang bermakna, maka pendapatan diakui untuk suatu periode harus disamakan dengan biaya yang telah dianggap menciptakan pendapatan tersebut. Kemudian yang poin C yaitu penandingan didasarkan pada kelayakan ekonomi. Nah, jadi penandingan ini adalah suatu proses penentuan laba yang terletak pada penetapan dasar atau basis menyatukan pendapatan dan biaya. Penandingan ini tepat harus didasarkan pada ekonomi bukan fisik. Nah, contohnya saja dalam industri sepatu, nilai kulit yang dibebankan sebagai biaya produksi adalah sama biaya lembar kulit yang masuk proses. Walaupun secara fisik, bagian dari kulit yang telah terpotong-potong tidak akan menjadi sepatu, tetapi akan menjadi bahan buangan. Kemudian pada poin D, yaitu menandingkan tidak berarti mengkompensasi. Nah, maksudnya menandingkan di sini ialah pada saat terjadinya transaksi, pendapatan umumnya tidak berkaitan langsung dengan transaksi terjadinya biaya. Maka dari itu, pendapatan tersebut tidak dikompensasikan. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan selanjutnya itu tentang asosiasi sebab dan akibat, di mana penyerahan produk menimbulkan pendapatan, sehingga kos yang melekat pada produk yang diserahkan merefleksi biaya. Nah, penandingan langsung ini disebut dengan direct matching, atau penandingan produk disebut product matching. Jadi, konsep ini menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka mendapatkan capaian berupa pendapatan. Nah, ini berarti adanya hubungan sebab dan akibat antara biaya dan pendapatan. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tandingan dan penyajian biaya. Nah, jadi di mana pendapatan harus ditandingkan dengan biaya yang diperkirakan telah menghasilkan pendapatan tersebut agar menghasilkan laba yang tepat. Nah, di bawah ini ada merupakan gambar sebuah konsep dari penandingan dan penyajian biaya. Dimaksudkan untuk mencari pendapatan dan biaya. Nah, pendapatan ini merupakan hasil dari yang dituju perusahaan, sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan merupakan upaya yang dilakukan perusahaan. Demikian juga pendapatan harus ditandingkan dengan biaya yang diperkirakan telah menghasilkan pendapatan tersebut agar dihasilkan laba yang tepat. Nah, itu tadi merupakan gambar konsep dari penandingan biaya dan pendapatan. Nah, selanjutnya pembahasan selanjutnya yaitu
teoritis yang menyangkut pos-pos biaya. Di mana teoritis yang pertama yaitu pada persediaan. Secara umum, masalah teoritis persediaan berkaitan dengan pengukuran kos barang terjual dalam rangka penandingan dengan pendapatan dan masalah penilaian. Nah, pada teoritis persediaan ini, menggunakan metode asosiasi sebagai basis untuk menentukan unit fisik terjual dan kos yang melekat dengan jumlah rupiah terjual. Metode asosiasi atau asumsi aliran kos yang biasanya telah dikenal yaitu pertama ada identifikasi khusus, yang kedua masuk pertama keluar pertama atau MPKP, yang ketiga ada rata-rata berbobot, yang keempat persediaan normal atau minimal, dan yang kelima itu ada masuk terakhir keluar pertama atau MTKP. Nah, kemudian teoritis yang kedua yaitu tentang fasilitas fisik, di mana dalam hal fasilitas fisik, kos yang terjadi pada saat pengelolaan pada umumnya diakui sebagai biaya sesuai dengan pola penyerapan manfaat yang direpresentasi dengan kos. Fasilitas fisik memberi kontribusi jasa ke operasi berupa kapasitas atau jasa. Oleh karena itu, kos atau kapasitas fasilitas fisik tersebut jelas harus diserap menjadi bagian kos produksi dan akhirnya menjadi beban pendapatan. Nah, itu tadi penjelasan tentang fasilitas fisik. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sinta. Pada Sinta, silakan. Terima kasih. Pada slide ini, saya akan menjelaskan apa itu tanah. Tanah dalam akuntansi yang sehat menghendaki pemisahan kos tanah menjadi bagian yang dimasukkan sebagai kos sisa tanah, kalau ada, dan bagian yang menunjukkan kos elemen tanah yang dapat habis jasanya. Apabila tanah tersebut dipergunakan untuk menjadi pertanian atau perkebunan. Kos sumber alam tidak termasuk dalam sisa nilai tanah, harus diserap secara sistematik ke produk atas dasar pengambilan atau konsumsi. Kos yang diserap ini disebut juga sebagai depresi. Seperti halnya depresiasi, depresi sebagai kos atau upaya untuk menghasilkan pendapatan harus ditentukan secara objektif dan rasional, tanpa memperhatikan pengaruhnya terhadap laba bersih. Aset tak berwujud. Penghapusan langsung seluruh kos sebagai rugi harus segera dilakukan kalau kondisi menunjukkan bahwa aset berwujud tersebut tidak lagi mempunyai arti ekonomi yang penting. Karena banyak hal masalah teoritis yang timbul. Dua jenis aset tak berwujud yaitu goodwill dan kos organisasi akan saya bahas dalam slide selanjutnya. Pertama adalah aset tak berwujud goodwill. Goodwill adalah selisih lebih jumlah rupiah tunai atau setaranya yang dibayarkan oleh perusahaan pembeli di atas nilai pasar wajar atau nilai buku kekayaan fisik perusahaan yang dibeli. Cost goodwill yang melekat pada harga beli suatu perusahaan yang sudah beroperasi pada dasarnya merupakan nilai sekarang atau nilai diskon, present or discounted value, kelebihan laba yang dihasilkan. Dengan demikian, sangat masuk akal kalau kos yang diperhitungkan sebagai cost goodwill harus diserap dan dibebankan ke pendapatan selama kurun waktu yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan kos pemerolehan perusahaan, sehingga laba yang tampak dalam statement laba rugi menunjukkan laba bersih normal. Oleh karena itu, goodwill sebenarnya dapat diakui dalam suatu akun debit dan dimaknai sebagai akun penilaian induk, master valuation account, terhadap semua aset sebagai satu kesatuan. Pada slide ini saya akan membahas kos organisasi. Kos organisasi diperlukan sebagai aset tak berwujud karena kos tersebut tidak dapat dikaitkan dengan aset tetap berwujud yang ada dalam perusahaan. Akan tetapi, kos pendirian tersebut harus mulai diserap atau dihapuskan bila
terjadi penurunan laba dan pengerutan kekayaan yang terus-menerus akibat kegagalan usaha atau proses likuidisasi. Jadi, kos organisasi tidak semestinya diamortisasi. Dalam hal perusahaan berjalan terus dan berkembang, tetapi tidak semestinya dipertahankan tetap utuh dalam hal perusahaan mengalami kemunduran yang terus-menerus. Untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha eksploitasi sumber daya alam, penyerapan secara sistematik, kos organisasi secara umur, fasilitas fisik perusahaan adalah perlakuan yang paling layak. Dengan dasar pikiran yang sama, jumlah rupiah komisi atau berbagai pengeluaran yang lain yang berkaitan dengan penerbitan surat-surat berharga harus diserap atau dihapuskan selama sisa umur penyajian biaya. Penyajian biaya tidak dapat dilepaskan dari penyajian pendapatan. Dan saran untuk itu adalah statement laba rugi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Berikutnya adalah fungsi biaya. Keberadaan biaya sangat penting dalam suatu proses produksi atau lainnya. Oleh karena itu, terdapat beberapa fungsi biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjamin lancarnya kegiatan operasional. Tanpa adanya biaya, maka hal-hal yang diperlukan perusahaan tidak akan terpenuhi sehingga mampu menghambat proses produksi atau operasional perusahaan. Yang kedua, sebagai dasar perhitungan harga pokok penjualan atau HPP. Sebelum produk dipasarkan dalam masyarakat, harga setiap produk sudah harus ditetapkan. Dasar perhitungan harga pokok penjualan ini diperoleh dari akumulasi biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, ditambah dengan keuntungan sesuai target perusahaan. Fungsi yang ketiga, tolak ukur penentuan margin profit. Indikator penetapan margin laba dapat Anda ketahui dari biaya. Dengan adanya rincian biaya yang jelas, maka perusahaan mampu mengukur penentuan margin profit. Sehingga harga yang ditawarkan di pasaran sesuai dengan kantong target pasar dan bisa menutup biaya pengeluaran serta tetap memperoleh keuntungan. Fungsi yang terakhir adalah pedoman perencanaan pengeluaran berikutnya. Biaya dari hasil produksi pertama membantu perusahaan dalam merencanakan keuangan periode selanjutnya, agar seluruh aspek tidak mengalami kerugian. Berikutnya adalah klasifikasi biaya berdasarkan intensitas terjadinya. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama biaya tetap atau fixed cost. Fixed cost adalah biaya yang besarnya akan selalu tetap dan tidak berubah karena perubahan volume dan aktivitas tidak mempengaruhinya. Oleh sebab itu, biaya tetap per unit berbanding terbalik dengan perubahan kapasitas suatu kegiatan. Semakin besar suatu aktivitas, maka semakin kecil biaya tetap per unit. Contohnya di sini adalah biaya sewa gedung, biaya asuransi, biaya penyusutan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang total keseluruhannya akan selalu berbeda mengikuti perubahan aktivitas. Nilai biaya variabel akan berbanding lurus dengan pergerakan volume kegiatan. Semakin besar volume aktivitas, maka biaya variabel juga semakin tinggi. Contohnya adalah biaya bahan baku, upah tenaga kerja langsung, biaya distribusi produk, dan lain-lain. Yang terakhir adalah biaya campuran atau mixed cost. Mixed cost adalah biaya campuran mempunyai aspek biaya tetap dan variabel. Dalam hal ini, biaya tetap sebagai jumlah biaya minimum dalam menunjang aktivitas, sedangkan biaya variabel mempengaruhi volume kegiatannya. Contohnya adalah biaya tenaga kerja tak langsung, biaya bahan mentah tak langsung, biaya listrik, biaya pemeliharaan aktivitas tetap, dan lain-lain. Selanjutnya adalah klasifikasi biaya berdasarkan potensinya, dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang merupakan biaya yang mampu menambah keuntungan dengan berinvestasi, namun tetap memiliki potensi merugi. Contohnya adalah Anda akan membeli tempat produksi baru. Dalam pembelian properti tersebut, pasti terdapat nilai investasi di masa mendatang bila aset tersebut dijual. Yang kedua adalah biaya hangus atau sunk cost. Biaya hangus adalah biaya pengeluaran yang tidak bisa dikembalikan sebab akibat dari resiko pengalokasian tersebut.
Contohnya adalah Anda menginvestasikan modal dalam suatu usaha dan hasilnya rugi sebab bisnis tersebut bangkrut, maka uang Anda akan hilang. Selanjutnya adalah klasifikasi biaya berdasarkan kegiatan operasional. Yang pertama adalah biaya produksi. Biaya produksi adalah pengeluaran perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa agar bisa dijual dengan harga tertentu. Dalam operasional perusahaan, misalnya biaya bahan baku, tenaga kerja, pengemasan, dan sebagainya. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah salah satu jenis biaya produksi yang dibayarkan pada sumber daya manusia berkaitan langsung dengan pembuatan barang atau jasa, yang termasuk dalam tenaga kerja langsung misalnya petugas produksi. Yang ketiga adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Pembayaran biaya adalah sesuatu yang umumnya dilakukan perusahaan tiap bulan bukan berdasarkan satuan produksi. Biaya tenaga kerja tidak langsung seperti bagian pemasaran, personalia, satpam, dan sebagainya. Yang keempat adalah biaya penyusutan. Biaya penyusutan merupakan biaya yang nilainya semakin berkurang dari waktu ke waktu karena manfaat atau kualitas aktiva tersebut menurun. Contohnya, biaya mesin-mesin pabrik yang terus digunakan akan menurun kualitasnya, sehingga pada periode mendatang harus diganti atau dibeli baru. Kalaupun dijual, harganya harus di bawah harga beli. Selanjutnya adalah yang kelima, biaya perawatan. Jenis biaya ini dikeluarkan dalam rangka menjaga dan mempertahankan aktiva atau hal pendukung produktivitas. Misalnya biaya perawatan mesin-mesin, biaya servis, dan sebagainya. Yang keenam adalah biaya investasi. Biaya ini dilakukan untuk menambah pemasukan kas dalam jangka waktu tertentu. Misalnya Anda menginvestasikan sebagian modal dalam instrumen investasi atau aset. Yang terakhir adalah biaya overhead pabrik, yakni pengeluaran di luar jenis biaya produktif dan berperan penting dalam kelangsungan perusahaan. Contoh biaya ini seperti biaya tambahan atau biaya yang tidak direncanakan tetapi timbul, seperti denda, ganti rugi, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata selama presentasi. Atas perhatian teman-teman semuanya kami ucapkan terima kasih. I don't shine if you don't. Before you go